barayakita.com. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya kita bersua kembali di kesempatan hari ini, hari Kamis 10 Desember 2020. Dan saya Andreas Medi menemani Anda di bincang santai kita di kesempatan hari ini. Oke, Baraya senang sekali bisa menyapa Anda, mudah-mudahan dalam keadaan baik, sehat, semangat ya, walaupun kita masih menghadapi pandemi COVID-19, tetap kita semua optimis ya untuk suasana, situasi, kondisi yang lebih baik lagi. Oke, di kesempatan hari ini Baraya kita live Facebook ya, di Baraya kita juga live Instagram @barayakita.online, dan jangan lupa untuk like and subscribe channel YouTube kami di Baraya Kita Official. Baiklah, Baraya semua, kesempatan hari ini spesial karena kita ada ngobrol santai bareng anggota Dewan ya dari DPRD Kota Bandung. Kita langsung sapa saja. Ada Kang Rendiana Awangga. Assalamualaikum Kang Awang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang teh? Alhamdulillah. Kumaha sawarna? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Lagi sibuk-sibuknya dari tadi, padat sekali ya agenda kerjanya, dan masih bisa menyempatkan diri datang langsung ke sini ke studio kami di Jalan Peta 168E Bandung. Hatur nuhun Kang Awang. Hatur nuhun abdi kita diulam teh tiasa silaturahmi sang rekan-rekan Baraya kita. Alhamdulillah. Ini juga abdi dari sini mau langsung ke Tangerang ya. Terus insyaallah jam 1 jam 1. Jam 1. Langsung bet-bet gitu ya. Baik Kang Awang, senang sekali nanti bisa berbagi inspirasi untuk Baraya semua. Jadi Anda semua kayaknya wajib ya tonton sampai tuntas dan bisa komen ya dan share di media sosial kami. Kita akan sedikit kenalan sama Kang Awang. Kang Awang atau nama lengkapnya Kang Rendiana Awangga ini lahir di Bandung 20 Oktober 1984, berarti 36 tahun, Laras? 36 tahun ini. Milenial ya. Masih masuk milenial. Masih masuk milenial. Alamat di Arca Manik ya. Kang Awang ini berarti ada di Komisi C ya Kang ya. Komisi C kebetulan ini periode kedua. Di periode 2014-2019 yang lalu saya di Komisi C. Dan sekarang pun juga saya dipercaya untuk berada di Komisi C di bidang infrastruktur pembangunan yang ada di DPRD Kota Bandung. Oke. Kalau anggota Badan Musyawarah dan Banggarnya masih tidak? Masih juga Badan Musyawarah, dan saya pun juga di Badan Anggaran juga. Masih juga ya per tahun ini ya. Per tahun ini ya. Berarti masih terus menjalankan tugasnya. Dimaksimalkan dan dioptimalkan. Cukup padat ya. Baik, jadi periodenya sampai 2024 ya Kang. Kalau diridhoi oleh Allah selesainya 2024. Insya Allah ya, untuk periode yang kedua ini ya. Iya, betul. Oke. Tentunya beliau juga Baraya sekarang alhamdulillah, kalau dulu saya tahunya sekretaris, sekarang alhamdulillah ya sudah menjadi ketua Partai Nasdem Kota Bandung. Betul. Alhamdulillah. Jadi sejak bulan Juni saya diberi amanah oleh DPP Partai Nasdem Pusat melalui Ketua Jabar saat itu Kakak Saan Mustopa untuk menahkodai DPD Partai Nasdem di Kota Bandung teh. Oke, selamat sampai tuntas, mudah-mudahan lancar semuanya Kang ya. Mudah-mudahan berkah yang utama. Insyaallah, amin. Karena ini banyak sekali tugas yang menanti, apalagi untuk sekarang menahkodai Kota Bandung ya. Betul. Oke. Baik, dan tentunya beliau juga nih Baraya akan banyak sekali berbagi di kesempatan hari ini dengan tema kita di kesempatan perbincangan kita kayaknya adalah nyalek 101 atau 101 gitu ya. Nyalek 101 seperti apa? Nah, kita akan ngobrol sekarang. Begitu ya Kang Awang ya. Jadi nyalek 101 ini berarti nanti ada 102, 103. Wah, dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Baik, tadi saya sempat ngobrol dengan ajudan beliau. Siap. Ternyata beliau ini juga adalah satu-satunya di keluarga yang agak beda sendiri ya. Iya, yang lainnya pengusaha fokus ya dengan dunia wirausaha ya. Betul. Jadi kalau lihat latar belakang keluarga sih saya sebenarnya pengusaha. Saya pun juga dulu pengusaha juga teh. Ya mungkin itulah saya ingin berbagi karena saya pun juga dulu tidak terfikir untuk masuk ke dunia politik. Jangankan terfikir, mendengar saja kalimat politik itu kok udah udah hoream lah gitu ya, udah malas gitu ya. Dan kemudian sampai akhirnya takdir berkata lain, sampai akhirnya saya di sini dan saya melihat bahwa penting sekali ternyata untuk anak muda, untuk masyarakat sadar dan melek politik gitu ya. Jadi
agak berbeda, agak nyeleneh sendiri. Dan apakah ini juga menjadi sebuah motivasi kenapa Kang Awang menjadi terjun ya, salah satu orang yang terjun di dunia politik? Apakah begitu? Ya, itu perjalanan mungkin ya, ketika kakak saya dulu kan pernah sekolah di Amerika juga. Kalau kakak saya mereka ngambil S1 S2 di sana. Saya punya kakak 2 dan sama. Kalau saya termasuk yang hanya bertahan 2 tahun di sana, nggak betah, pulang lagi ke Bandung, dan ternyata emang saya nggak bisa jauh-jauh dari kota Bandung gitu teh. Dan pada saat saya menjalankan usaha pun juga saya lebih menyenangkan untuk saya fokus ke permasalahan sosial dalam melaksanakan usaha tersebut. Karena kan kita di usaha keluarga ini kita punya yayasan juga teh. Yayasan yang memang mengurus CSR perusahaan. Dan entah kenapa pada saat itu saya lebih nyaman untuk menjalankan CSR perusahaan itu, membantu kepada masyarakat. Masyarakat ya. Dan di sana, tapi memang di sana saya menemukan ternyata banyak keterbatasan apabila saya menggunakan sumber daya pribadi. Dan di sanalah kemudian banyak teman-teman yang mendorong saya untuk masuk ke dalam sistem, untuk kemudian memberikan manfaat bukan hanya melalui sumber daya pribadi, tetapi juga sumber daya yang lebih luas gitu, demi kepentingan masyarakat. Ini mungkin salah satu faktor ya. Itu salah satu faktornya. Ternyata saya menemukan bahwa saya lebih bahagia ketika saya bisa bermanfaat buat masyarakat gitu. Luar biasa. Ini juga nih Bang, tadi saya sempat ulik juga sedikit dari pribadi beliau ya. Buat ternyata beliau ini adalah sosok yang lebih suka mendengar. Dan mungkin ini adalah sebuah wadah ya untuk menjadi jembatan dari aspirasi masyarakat ya. Betul. Untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat yang belum didapat dan menjadi jembatan di situ mungkin ya. Betul. Saya senang sekali memang ketika misalnya masyarakat yang datang sama saya. Ketika jadi anggota dewan, salah satu kewajiban utama kita adalah menyerap aspirasi masyarakat. Kita perwakilan dari mereka, kita jadi kepanjangan tangan dan juga sambung lidah dari masyarakat. Tapi bagaimana kemudian kita bisa menyampaikan aspirasi apabila kita tidak sering mendengarkan, kita sering berkomunikasi untuk menerima keluhan-keluhan mereka gitu. Jadi ya saya sih punya prinsip telinga 2 berarti kan lebih banyak untuk mendengarkan daripada berbicara gitu. Gitu teh. Jadi kapan-kapan kalau kita mau curhat boleh ya? Oh boleh. Boleh banget Boleh banget. Ya. Baik Kang, sekilas dong sebelum kita ke tema kita Nyalek 101, kemarin sudah berlangsung Pilkada serentak ya? Alhamdulillah, informasi saja. Dari 8, ini kita bicaranya di Jawa Barat ya, dari 8 Pilkada di Jawa Barat, alhamdulillah Nasdem memenangi 7. Alhamdulillah. Baik sebagai pengusung ataupun juga sebagai pendukung. Ini luar biasa. Berapa tadi dari 8? 8. Ada 7. Ada 7 yang yang masuk ya. Salah satunya Kabupaten Bandung. Dadang dan Syahrul Gunawan. Kang Syahrul ya. Di Bedas sana, ya. Bedas. Di sana kita ikut terlibat sangat intens juga untuk membantu pemenangan Dadang Syahrul di perbatasan-perbatasan wilayah antara kabupaten dan kota Bandung. Wow, luar biasa. Alhamdulillah, kami ucapkan selamat ya Kang ya. Hatur nuhun. Atas kerja keras dari rekan-rekan semua. Siap. Hingga Partai Nasdem bisa terpilih ya. Amin. Bisa mendapatkan kepercayaan mudah-mudahan ya dari bisa masyarakat. menjalankan amanahnya dengan baik. Insya Allah ya, amin. Insya Allah. Dan kita masih menunggu nanti hasil resminya di bulan apa nih Kang? Sekitar 2 mingguan lagi lah. 2 mingguan lagi? 2 mingguan lagi. Oh berarti nggak terlalu lama kan ya? Baru quick count ya. Baru quick count. Ya, tapi akan resmi diumumkan oleh KPU. Insya Allah sekitar 2 mingguan lagi ya. Berarti di awal tahun ya nanti awal ya? tahun. Okay. Seharusnya awal tahun. Oke, siap. Kalau gitu kita tunggu nanti mudah-mudahan kinerja dari rekan-rekan semua di Partai Nasdem bisa memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat banyak ya. Amin. Oke Kang Awang, kita akan ngobrol nih lebih asik lagi nih Bare, karena kita nyantai aja ya. Nyantai teh ya. Nyalek 101, karena ini juga Kang Awang adalah salah satu generasi milenial yang pengen juga membuka mungkin mata dari anak-anak muda sekarang mengenai dunia politik itu seperti apa. Karena terus terang walaupun kita masyarakat banyak itu sering nonton, tapi suka agak gimana kalau sama namanya politik ya Kang ya. Aduh kayaknya rumit, jelimet, aduh kayaknya riwe, banyak permainan gitu kan, intrik, dan intrik gitu ya, banyak drama gitu ya. Nah apakah seperti itu Kang, dan mungkin bisa membuka ini dong ilmu juga lah, edukasi untuk masyarakat mengenai perpolitikan. Oke, baik. Kenapa ketika kemarin saya diundang oleh Baraya kita
Terus saya tanyakan apa kira-kira apa temanya. Saya pikir udahlah kita bicara soal Nyalek 101 karena ini salah satu tema yang dalam beberapa kali diskusi dengan masyarakat khususnya anak-anak muda selalu saya sampaikan. Jadi bermula dari banyaknya pertanyaan teman-teman saya sendiri sebenarnya ketika berbicara partai, saya ajakin mereka masuk ke partai, ada asumsi-asumsi yang salah gitu teh soal partai politik. Mungkin karena informasi yang beredar di luar ya. Betul. Pertama, wah Kang kalau misalnya masuk ke partai harus bayar. Saya bilang informasi dari mana saya bilang harus bayar. Saya dari pertama kali masuk ke partai Nasdem sampai saya pencalegan dan saya sampai menduduki ketua DPD sekarang tidak pernah sepeser pun saya bayar ke partai gitu. Wow, seriusan nih Kang? Serius. Soalnya kan berita di masyarakat itu wah harus ada sekian ratus juta, bahkan sekian M gitu. Nah ini gimana Kang? Nah itu harus dibedakan antara mahar politik. Mahar itu kan kita memberikan sesuatu kepada partai dan partai memberikan posisi kepada kita. Ada yang namanya operasional politik. Operasional politik yang biasanya memang ketika kita menjalankan kampanye gitu ya, misalnya saya perlu memperkenalkan diri saya kepada masyarakat, saya perlu media, baik itu misalkan media di luar ruang ataupun saya perlu dalam pertemuan itu menyediakan konsumsi, itu disebut operasional atau biaya politik. Itu sesuatu yang berbeda gitu. Kalau biaya politik kita keluarkan karena relevannya dengan kepentingan pribadi kita gitu kan. Tetapi ketika kita diberikan wadah gitu, diberikan posisi untuk kita mencalonkan legislatif, itu yang memang sampai saat ini saya tidak pernah dimintai uang sepeser pun. Saya diberikan nomor urut 1 pun juga pada saat saya mencalonkan kemarin 2019 sama sekali tidak ada biaya yang saya keluarkan. Wow. Nah itu yang saya sampaikan kepada teman-teman. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu yang saya pikir salah karena saya tidak merasakan hal itu ya. Saya tidak tahu di partai lain seperti apa, cuma di Partai Nasdem seperti itu. Tidak seperti itu. Kemudian yang kedua ada pertanyaannya, Kang kalau misalnya masuk ke Partai Nasdem kita digaji enggak gitu? Nah kalau masuk ke partai itu murni pengabdian. Pengabdian. Nah ini mungkin harus digarisbawahi ya oleh Barai semua yang pengen masuk dunia politik. Ya berarti tidak gaji tidak ya? Tidak digaji. Kita jadi pengurus, saya jadi ketua, ada sekretaris. Mungkin ada beberapa orang berpikir wah digaji sabraha gitu nya, padahal enggak. Kita sama sekali nggak dibayar. Tapi memang ini adalah pengabdian kita. Partai adalah sesuatu yang konstitusional di negeri ini dan apabila kita ingin merubah keadaan secara konstitusional, salah satunya adalah melalui partai. Dan disinilah kita bisa kemudian menjalankan idealisme dan gagasan kita untuk merubah lingkungan kita. Nah, dari mulai pertanyaan-pertanyaan seperti itu Teh, kemudian ada muncullah pertanyaan lain, misalkan gimana caranya Kang udah masuk partai politik kita ngapain aja? Ada tadi kan sok ribut-ribut maunya partai mau garelut sebenarnya. Garelut aja banyak apa sih intrik-intrik tadi. Saya boleh minum dulu Teh? Boleh sekali ya. Ini mungkin AC-nya cukup dingin ya. Punten. Mangga. Nah ini Barai semua juga nih ya yang baru merapat ya, baru bergabung di Facebook kami, di Instagram kami, atau juga yang mau bertanya silakan ya. Dan yang lewat audio streaming juga lagi menyimak ya. Oke, selamat bergabung ya. Kita tengah berbincang bersama Kang Angga ya, atau Kang Rendiana Awangga, anggota DPRD Kota Bandung Komisi C. Jadi kalau saya dipanggilnya Kang Awang Teh. Kang Awang ya. Cuma memang benar ada yang nyebut saya Rendi, ada yang nyebut saya Awang, ada yang nyebut saya Angga. Nah iya ada beberapa soalnya ya. Rendiana Awangga tuh bisa disebut macam-macam. Macam karena namanya ya. Asal jangan Diana aja. Itu dia, jangan Diana ya. Lebih ke apa sih, wanita ya. Beda gender. Jadi lebihnya sih Kang Awang ya, karena kita lebih asiknya Kang Awang. Nah, oke, lanjut Kang. Baik, terus ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul setelah itu ya, partai politik apakah ribut? Saya pikir tergantung partainya ya Teh. Ketika kita sedang memperjuangkan sesuatu di internal pun juga tidak kita pungkiri terkadang ada perbedaan pendapat. Tetapi memang bagaimana kita menyampaikan perbedaan pendapat itu mungkin yang menjadi krusial. Ada beberapa orang yang menyampaikan pendapatnya dengan secara frontal gitu kan, dengan secara ekstrim gitu kan. Ada juga menyampaikan pendapatnya secara santun gitu kan. Yang penting substansinya tersampaikan.
Jadi kita selalu budaya di kita, di partai kita itu selalu menyampaikan bahwa ini adalah partai rumah kita bersama. Partai rumah kita bersama berarti kita semua harus merasa nyaman di sini. Perbedaan pendapat di dalam anggota keluarga dalam rumah itu sesuatu yang lumrah. Tapi kita intinya punya tujuan yang sama. Ketika ada perbedaan sampaikan secara baik-baik. Baik yang ketika ada perbedaan pendapat, baik yang dikritik ataupun yang berbeda itu mereka pun harus dapat menyampaikan apa kemudian yang jadi di sudut pandang mereka. Dan tetapi saya sampaikan juga bahwa ketika sudah menjadi sebuah keputusan partai dengan berbagai argumen dan pendapatnya, semua orang harus patsun terhadap keputusan tersebut. Jadi saya pikir ribut-ribut yang dibayangkan itu sih sampai saat ini saya udah sekitar udah berapa lama 7 tahun ya, 2013 ya? Saya tidak pernah menemukan sih ada ribut yang seperti yang disampaikan di luar. Mungkin itu karena mungkin buat media lebih menarik untuk meliput sesuatu yang ekstrim gitu, orang sampai ngamuk-ngamuk kayak gitu ya kan. Tapi kalau saya lihat sih mayoritas tidak lah gitu. Saya sih dapat memastikan di partai saya sendiri sih tidak pernah ada kejadian seperti itu gitu. Jadi saya pikir juga teman-teman saya sampaikan nggak perlu takut, malah kebetulan kita saat ini sedang melakukan restrukturisasi kepengurusan di Kota Bandung. Saat ini sedang dalam proses. Para calon pengurus yang saya ajak itu untuk bergabung, saya undang mereka untuk datang melihat bagaimana kita melakukan rapat. Dan bukan 90, hampir 100% saya tanyakan sih mereka merasa, oh gening partai Nasdem teh, ini pun tanya karena ini saya menceritakan partai saya sendiri, tapi mungkin partai yang lain pun juga nanti bisa, mungkin sama atau saya tidak tahu ini. Ternyata gening di partai itu kieunya enak gitu ya ngobrol. Terkadang kita bicara tuh nggak bicara soal politik aja teh, udah bicara soal hal lain, ada bisnis, ada apa itu sampai curhat masalah yang macam-macam gitu ya. Jadi nyaman lah gitu, maksudnya tuh kita usahakan di dalam tuh kita bersaudara semua gitu. Kita satu sama lain, kita saling memperhatikan satu sama lain. Jadi itu yang kedua. Pertanyaan yang umum biasanya yang kekhawatiran dari teman-teman ketika saya ajakin ke partai itu seperti itu. Terus yang ketiga ada juga biasanya yang tertarik, Wang kalau misalnya jadi anggota dewan teh kumaha? Didinya ngaluarkeun sabaraha cenah keur kampanye juta, gitu kan, berapa banyak gitu kan, orang denger sampai miliaran gitu. Iya benar. Nah disitulah kemudian saya melihat bahwa banyak masyarakat Kota Bandung termasuk saya kan teman-teman yang saya kenal itu yang punya potensi sebenarnya untuk ikut membangun Kota Bandung ini, tapi mereka tidak tahu ketika mereka mau masuk ke dalam sistem harus mulai dari mana. Karena ada kekhawatiran dan karena ada stigma ataupun persepsi yang salah tentang partai politik gitu kan. Jadi banyak ketakutan-ketakutan tadi ya, di awal tuh kayak udah dijegal gitu ya. Udah keburu sieun gitu kan. Nah itulah akhirnya kemudian udahlah kok gitu saya perlu, saya bukan berpikir saya jago atau gimana gitu, cuma ini mah saya lebih sharing ke pengalaman gitu. Justru karena ada di dalamnya ya. Di dalamnya dan saya pernah mengalami, saya pun juga pernah berada di posisi seperti mereka, di mana saya tuh menganggap politik itu sesuatu yang tidak menarik lah dan menakutkan. Dan ketika saya berada di dalamnya ternyata tekieu gini beda gitu kan, tidak seperti apa yang saya bayangkan. Dan ketika saya sharing sama mereka, mereka mulai paham dan mereka mulai tertarik, akhirnya kemudian masuk ke partai politik dan malah mereka siap untuk berkontribusi baik itu di partai ataupun mereka siap untuk maju di legislatif mendatang gitu kan. Nah, si Nyalek 101 ini nyalek ya karena legislatif. Iya, nyalek 101 ini karena supaya lebih mudah ini jadi tema diskusi yang ketika orang berbicara tuh udah kebayang berbicara soal pencalegan dasarna gitu kan. Dasar-dasarnya seperti apa 101 gitu ya. Jadi beberapa hal yang penting pertama saya sampaikan ke teman saya itu ya kamu harus memutuskan dulu kamu mau maju dari partai mana. Jadi harus dipastiin ini dari awal ya. Iya, dan pastikan itu dipilih secara sadar, bukan kaba-bawa atau naon. Kalau bisa dibandingkan sama yang lain gitu kan. Dan itu yang saya lakukan pada saat itu, pada saat saya memutuskan saya mau mencalonkan legislatif. Saya coba bertemu dengan beberapa partai sampai akhirnya saya melabuhkan pilihan saya ke partai Nasdem. Jadi harus cari kendaraannya dulu yang mana kendaraannya gitu. Kita dulu, pilih karena dulu di situ ya. Tidak ada anggota legislatif yang independen. Beda mungkin di kepala daerah kan ada yang diusung partai, ada yang independen. Kalau di
legislatif itu nggak ada, semuanya harus dari Semua wajib harus ya. partai politik. Ketika sudah memutuskan, memang sebaiknya saya menyarankan mereka pun juga ikut aktif. Iya. Yang kedua saya sampaikan juga kalau ada pembicaraannya ketika udah anggota dewan, udah jadi punya punya perahu gitu ya, punya partai, berapa sih Bang biaya yang harus disiapkan gitu ya? Harus berapa banyak gitu? Ini juga perlu menjadi pertanyaan ini pun ya. juga biasa jadi pertanyaan umum karena mereka kan sedang mempersiapkan. Saya bilang relatif kalau masalah biaya. Ada orang yang mengeluarkan biaya sampai miliaran gak jadi. Ada juga orang yang mengeluarkan biaya sedikit tapi bisa jadi. Tembus gitu. ya. Dan faktornya bermacam-macam walaupun memang pada akhirnya adalah kembali kepada garis tangan gitu ya. Tetapi ikhtiar yang bisa dilakukan, saya bilang yang pertama emang komitmen kita. Jangan kemudian nyalek itu hanya pada saat masa kampanye. Jangan saat pada masa kampanye saja. Pada masa kampanye saja. Ada orang yang nyalek itu mulai kampanye ya pada saat masa kampanye gitu. Itu adalah masa kampanye kan sebenarnya masa memang secara resmi diumumkan dengan berbagai perangkat aturannya. Tapi kalau misalnya 2 atau 3 tahun sebelumnya bukan kampanye tapi kita membangun silaturahmi dengan masyarakat. Nah, jadi orang juga kenal kita ya. Karena gini ketika berbicara kan Wang cenah harus ada ngebom atau non, saya mah tidak pernah selama 2 periode saya ngebom, saya bilang tuh. Enggak pernah ya. Enggak pernah. Terus tapi suara saya maksimal karena satu hal saya bilang tuh. Pertama masyarakat kita udah pinter. Kalaupun ada yang ngasih mungkin uangnya diambil, tapi dipilihnya mah kita nggak pernah tahu. Karena yang ketika dia milih yang tahu cuma dia dan Tuhan kan. Saat dibilik suara itu gitu. Jadi dia bisa aja ambil, nyoblosnya yang lain dan kita nggak pernah tahu dia betul apa tidak. Tapi yang paling penting saya bilang ini adalah poin ketika kamu ingin terpilih oleh masyarakat, pastikan dulu secara emosional terbangun hubungan kita dengan masyarakat atau calon pemilih kita ya. Jadi harus terbangunnya ada suatu kepercayaan. Ada trust, ada emotional attachment gitu kan. Itu sesuatu yang perlu dibangun, tidak bisa instan. Nggak bisa pada saat kampanye saja ya, hanya sekian waktunya pada ya. Pada saat masa kampanye, orang udah tahu dia datang silaturahmi untuk punya kepentingan untuk mendapatkan dukungan ataupun suara. Tapi pada saat jauh sebelum kampanye kita membangun silaturahmi, kita membangun kedekatan, kita membangun trust tadi itu kan, dan itu perlu waktu yang cukup dan tidak bisa dilakukan hanya sekali ketemu langsung beres gitu. Iya, betul sekali, saya setuju itu. Saya analogikan juga kalau ya kita sendiri pun juga ya mungkin pernah jadi pemilih. Mungkin ada saudara kita, ada teman kita. Saya bilang kita pasti akan milih orang yang kita kenal. Betul sekali Kang. Saya kalau misalkan menghadapi selembaran itu foto-foto yang mana ini, pasti kita akan cari yang kita tahu, kita kenal. Kita kenal kan, yang pernah berhubungan dengan kita gitu kan, yang kita kenal dia seperti apa gitu. Dan itu yang saya tekankan. Kamu harus kita harus dapat dikenal dulu secara personal oleh orang-orang yang menjadi target target pemilih kita, dan itu butuh waktu. Yang kedua memang apa yang harus dibicarakan ketika pada saat masa kampanye. Apa yang kita bicarakan ya? Saya pernah mendampingi beberapa orang calon legislatif pada saat itu. Kita berbicara, kita melihat melihat target audiens kita. Agak sulit ketika kita berbicara soal visi misi, kita berbicara soal hal-hal yang besar, soal ideologi gitu ya, terhadap emak-emak atau misalnya anu tosar repuh lah gitu teh. Cuma saya selalu ingatkan pada saat kampanye yang paling penting itu adalah impresi awal. Impresi awal itu yang menjadi titik pentingnya adalah masalah attitude kita. Yang justru sangat penting ini ya. Sangat penting. Poinnya pada saat kita datang ke masyarakat itu bukan kita bagaimana kita terlihat pintar, kita terlihat mampu memecahkan masalah, karena hal-hal seperti itu tidak terlalu ini, tapi bagaimana kita dapat disukai oleh orang gitu. Dan itu kalau orang udah suka, bu kita ngomong naon ge. Benar-benar. Jadi kesan pertamanya nih ya oleh masyarakat ya. Penting, makanya saya bilang ya itulah belajar, memang belajar tulus datang. Kalau nggak tahu
nggak paham bilang minta maaf, nggak tahu. Saya pun juga selalu kayak gitu. Saya bilang kampanye, saya sih tidak terlalu banyak ini, saya cuma minta doa dari sepuh. Insya Allah saya akan, intinya kan sebagai anggota dewan kita siap untuk menampung aspirasi masyarakat. Kita akan mengusahakan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Cukup seperti itu, dan kita banyak mendengarkan keluh kesah dari masyarakat seperti apa gitu. Malah yang saya dampingi itu udah berbicara panjang lebar gitu ya. Hawatos gitu ningali ibu-ibu tos tarundu terus kita nyobrol naon gitu kan, berbicara soalnya bukannya itu hal mungkin beda audiens gitu. Nah itu audiens. Dia ya. Nah kita pun juga harus pintar-pintar membaca audiens kita. Siapa yang dihadapi ya. Nah ketika kita konsisten melakukan itu, pertemuan-pertemuan rutin yang kita lakukan. Saya setiap pagi nih Teh, kalau misalnya pagi-pagi saya pasti ketemu sama masyarakat sambil ngebubur, sambil saya ajakin sarapan, dan itu udah rutin saya lakukan setiap pagi gitu. Dari hal-hal kecil apa kita konsisten tuh semakin lama tuh orang tuh semakin kenal sama kita. Benar. Orang nggak perlu lagi cerita saya mau nyalek bantu. Orang ketika tahu saya udah mau nyalek juga, Kang Abi bantu, Abi tiasa nggak bantu sanaon gitu. Otomatis didukung ya. Gitu. Karena dia udah ngerasa sama kita, udah ngerasa dekat, udah ngerasa saudara gitu. Saya pun juga, tapi kemudian Kang ada gitu. Saya pun juga kemudian suka dikritik sama mereka pun juga. Langsung langsung itu mungkin dampaknya juga ya. Dampaknya juga karena mereka merasa dekat sama kita gitu. Mereka merasa dekat sama kita. Kadang Akang mah kieu. Tapi saya sih bersyukur ketika ada orang yang masih mau mengingatkan saya, masih ada yang mengkritik saya gitu. Karena tandanya berarti dia nyaah ke saya. Betul. Ketika saya tidak pernah merasa tersinggung ataupun merasa tersudutkan ketika ada ini. Saya terima aja. Kalau misalnya memang apa yang dia kritik atau dia sampaikan itu tidak tepat gitu ya, akan saya jelaskan kondisinya seperti apa, dan saya yakin mereka memahami hal tersebut ketika kita pas menyampaikannya. Tetapi ada juga beberapa orang yang merasa tersinggung ketika di itu, dan itu malah itu yang memperburuk hubungan gitu. Jadi buat saya mah ketika ada orang mengkritik, ketika ada orang menyampaikan pendapatnya atau mengingatkan saya, itu berarti tandanya orang masih nyaah, dan itu orang-orang yang memang harus kita maintain terus, kita jaga hubungannya gitu. Jadi kita jangan sampai anti dikritik juga ya, apalagi kalau kita mau nyalek, itu suatu hal yang harus mau nggak mau kita terima, karena orang pasti akan curhat sama kita. Betul, tugas kita emang untuk mendengarkan gitu. Itu cara mereka menyampaikan aspirasinya seperti apa ya. Itu mah gaya lah ya. Karakter masing-masing ya, beda-beda ya. Kadang-kadang di tiap reses gitu ya, reses sama masyarakat ya, mungkin ada beberapa orang yang tahu gitu ya. Saya malah memancing mereka untuk, saya suka nyampein sok atuh ngomong teh lah tukangan cek kalau ada kecewaan depan saya sampein. Biasa waktu itu langsung mereka terpancing, langsung A B C D gitu kan, ada yang banyak ya. Ada Kang janji belum terlaksana gini kan saya bilang ya udah, ada gitu mah ketika memang sudah tersampaikan ya tinggal kita selesaikan gitu, gimana gitu kan. Daripada saya bilang kalau misalnya ada permasalahan, ada kecewaan, sampaikan kepada saya langsung. Kalau ngomong ke tukangan masih nggak tahu, nggak kedengeran. nggak kedengeran. Saya bilang nggak tahu saya menyelesaikan seperti apa, atau mungkin ada sesuatu betul. yang miss. Nah itu kemudian juga salah satunya itu masalah, kembali lagi masalah biaya. Jadi kalau biaya sih relatif. Relatifnya itu ya. Kalau misalnya kita bisa membuat, misalkan kita bisa membuat 5.000 orang itu merasa dekat sama kita, berarti kan kita tidak mengeluarkan biaya kan. Iya, benar sekali. Pada saatnya nanti tidak perlu lagi kita kampanye-kampanye, karena 5.000 orang itu udah merasa dekat sama kita. Nah tugas kita kan bagaimana kemudian kita bisa membuat 5.000 orang itu merasa dekat dengan kita. Dan itu kita perlu datang sama mereka, itu persoalan mereka, kita bikin mereka suka sama kita. Butuh proses, butuh konsistensi yang nggak bisa dibangun pada saat masa kampanye saja gitu. Jadi ke teman-teman saya, sok mundek nyalek, ayeuna turun yuk, saya bilang langsung turun. Saya mah sama mereka misalnya punten nih, ada kalau misalnya bisnis ada bisnis coach ya, saya masuk saja nyalek coach gitu. Karena memang dalam perjalanan terkadang nanti mereka menemukan orang-orang yang salah juga teh. Orang-orang juga memanfaatkan situasi. Bahasa namun dinyalek mah bahasa tukang ngarit teh aya gitu teh. Yang memang memanfaatkan orang yang menyalek gitu kan, memanfaatkan uangnya atau apanya. Akan ketemu biasanya pasti orang-orang kayak gini ya. Pasti 100% saya ketemu. Pasti 100% saya jamin bakalan ketemu yang kayak gitu. Nah, berdasarkan pengalaman saya sebenarnya sudah bisa teridentifikasi. Nah, menyikapinya gimana nih? Gimana, apalagi untuk yang baru-baru kan mereka masih mentah ya. Yang baru mereka diminta, oh ini Kang saya punya proposal ini buat pembangunan ini, buat apa gitu ya, atau misalnya sumbangan ini, sumbangan itu.
ya kita harus sebisa mungkin kita harus bisa ketemu langsung sama si penerima manfaatnya. Mereka sebagai jembatan saja gitu. Jadi salah satu penekanan saya tuh tadi masalah kalau gini, biasa kita punya ada tim sukses. Tim sukses kita punya tim relawan, tim sukses. Tim sukses kita yang berkomunikasi dengan masyarakat. Sebisa mungkin kalau bisa kita langsung bertemu dengan masyarakatnya, kita tidak perlu langsung berkomunikasi masyarakat dengan tim itu. Jadi semakin sedikit sekat gitu, semakin sedikit jarak antara kita dan masyarakat semakin bagus gitu. Jadi bisa langsung ya pesannya nyampe ya. Betul, kalau pesan berantai kan suka beda ya, dari A sampai kan beberapa orang bisa berbeda, dan kadang-kadang ketika kita menyampaikan bantuan gitu ya. Kalau misalnya kita ada menyampaikan bantuan langsung nepi ke masyarakatnya paling hanya berapa gitu. Dan kita pun juga kita memberikan langsung tuh lebih terasa lah oleh masyarakat gitu ya. Bantuan apapun ya, tidak harus bantuan berupa uang. Misalnya kita membantu mereka mengadvokasi ke masalah kesehatan, kita anterin mereka ngurus ke rumah sakit, administrasi, atau misalkan soal pendidikan, kan itu hal-hal yang sebenarnya bisa teridentifikasi lah itu. Nah itu kemudian yang saya bantu. Jadi teman-teman saya kasih tahu seperti itu. Mereka pun juga suka konsultasi sama saya, Kang, saya nemu ini ada kayak gini, ada permintaan kayak gini, gimana? Saya biasa ngasih, udah kamu kayak gini gitu kan. Jadi saya coba pastikan bahwa selama kamu punya komitmen, pertanyaan saya, kamu mau saya saya siap bantu. Tapi kamu harus berkomitmen memang mau meluangkan waktu. Saya bilang seminggu minimal 2-3 kali untuk kita turun ke masyarakat. Saya akan cari jaringannya, saya akan bantu. Kalau kan kadang-kadang ada juga yang belum bisa ngomong nyatanya masyarakat. Masih ada juga. Masih ada. Udah saya penting kamu mah datang sing sopan attitude nanti biar saya menyampaikan. Kalau udah kesana mah kebangun ya pasti udah bisa lah itu ngobrol-ngobrol biasa. Saya bilang ke masyarakat. Kamu siap untuk menerima aduan dari mereka. Ketika ada permasalahan di masyarakat yang umumnya sudah teridentifikasi permasalahan pendidikan atau kesehatan, saya pun kita pun juga akan memberikan semacam guidance bagaimana mereka membantu menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Jadi Kang, kalau mereka yang mau nyalek harus dari jauh-jauh hari ya Kang ya, untuk membangun kepercayaan, dikenal oleh masyarakat. Berarti ini dong, untuk tokoh-tokoh yang sudah dikenal oleh masyarakat ini lebih menguntungkan mereka untuk mencari suara ya. Itu berbicara tokoh sebagai public figure gitu lah. Gitu gimana? Kan ada tingkat popularitas, ada tingkat elektabilitas. Popularitas itu artis, itu kan popularitasnya udah tinggi. Tapi belum tentu ketika artis mencalonkan yang memilihnya pun juga banyak gitu kan. Tidak menjadi jaminan juga ya. Tidak menjadi jaminan juga. Berbicara masalah modal sosial. Modal sosial pun juga misalkan ada banyak masyarakat yang suka membantu, itu lebih mudah, lebih terasa ketika mereka kita menyampaikan kita pengen maju gitu. Mereka sudah punya modal sosial di masyarakat. Itu memang relatif lebih mudah. Nah, modal sosial itu yang memang harus dibangun teh. Dan modal sosial itu dibangun memang ya tadi kembali lagi tidak mungkin dibangun hanya dalam waktu singkat itu gitu ya. Ketika berbicara waktu singkat itu mereka memberikan bantuan di masa kampanye, jatuhnya lebih transaksional. Dan kita tidak bisa memastikan bahwa mereka akan memilih kita gitu. Mungkin manfaatnya mereka terima, tapi mulang tarima, milihnya saya sih tidak menjamin gitu. Belum tentu juga itu ya. Oke, jadi tetap menjadi sebuah poin, hanya tinggal memaksimalkannya saja seperti apa ya. Iya, tinggal memaksimalkannya aja. Jadi memang popularitas itu juga tidak kemudian relevan, tidak mungkin sebanding dengan elektabilitas. Jadi ketika orang sudah terkenal, perlu upaya lebih untuk kemudian mereka dapat dipilih oleh masyarakat. Gitu. Kalau di Nasdem sendiri gimana nih Kang? Yang benar-benar mengandalkan dari nol elektabilitas dengan yang popularitas seperti apa nih? Kita sih selalu menyampaikan ada anggota DPR RI kita siapa yang tidak kenal Muhammad Farhan kan? Iya, kenal banget. Kan ya? Betul. Nah itu salah satu contoh luar biasa sebenarnya. Saya pikir Kang Farhan ini walaupun dia punya popularitas yang baik, tapi dia sudah jauh-jauh hari sudah banyak berkegiatan di masyarakat. Dan dia bukan hanya sebagai artis kan pada saat itu. Dia pun juga filantropis lah, banyak kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat. Jadi pada saat dia turun kemarin di DPR RI, kan suaranya sangat luar biasa. Betul banget. Nah itu yang saya pikir gabungan antara popularitas dan elektabilitas dengan modal sosial yang dia miliki gitu teh. Dan itu yang selalu kita sampaikan juga bahwa memang perlu kerja keras untuk dapat dipercaya oleh masyarakat gitu teh. Maksudnya sekelas Om Farhan saja yang punya popularitas
mau gitu dia turun ke masyarakat gitu, mau membantu. Hari kita necan. Nah itu dia dikenal ya. se-RT aja belum gitu ya. Yang baru pertama kali mau menceburkan diri ke dunia politik, apa sih yang bisa kita lakukan ya? Nah itulah, jadi saya sih mengajak sih teman-teman Baraya kita juga yang mungkin tertarik gitu ya, mau masuk ke dunia politik, mau sharing ya silahkan, saya sih sangat terbuka. Nanti bisa follow IG saya, bisa DM saya langsung. Kebetulan kayak kita bikin Nyalek 101 ini, kita sharing ini juga rutin teh. Rutinnya selalu ya? Rutin, jadi kapan kita aja bisa nih, Kang? biasanya sih kita Jumat malam di kantor partai. Di kantor partai? Kebetulan kantor partai kita di depannya tempat ada coffee shop teh, jadi dan kopi hitam gratis. Wah, mantap nih Baraya. Jadi anytime kamu bisa langsung ke Nasdem untuk tanya-tanya gimana nih untuk Baraya semua yang pengen kepo-kepoin. Boleh nanti ke Nasdem ngobrol di sana, ketemu sama saya langsung atau teman-teman banyak. Nah, ada anggota dewan kita kan di Kota Bandung ada 5. Teman-teman anggota dewan pun juga punya komitmen, kita pun juga mau nge-endorse masyarakat, khususnya anak muda yang punya potensi teh. Tapi dia nggak tahu mulai dari mana, harus ngapain. Nanti kita bisa bantu coaching gitu untuk mereka mengabdi terhadap masyarakat melalui partai politik. Ya. Jadi satu tawaran yang bisa disampaikan oleh Nasdem ya. Insya Allah kita konkret. Untuk semua konkret ya. Kenapa harus Nasdem? Itu dia. Pertama memang satu hal ya di Partai Nasdem tuh kita sangat objektif. Objektif, oke. Ketika kita berbicara siapa yang akan maju, tidak berdasarkan ini anaknya siapa. Terus misalnya ini kenalannya siapa, tapi berdasarkan kapasitas saja. Itu dia. Yang terukur. Misalnya dari berapa banyak dia melakukan kunjungan, dari berapa luas jaringannya dia, berapa berkomitmen dia untuk meluangkan waktunya, itu menjadi hal-hal yang dinilai oleh kita gitu. Dan itu bisa siapa saja. Saya juga waktu masuk ke Nasdem saya nggak kenal siapa-siapa teh. Apalagi masih baru ya dulu masih ya Kang. Saya teh kucuk-kucuk datang kan ke ketuanya mendaftar gitu kan, mau masuk ke Nasdem, cek ketua saha. Tapi kemudian saya diberikan kesempatan. Pada saat saya menjadi ketua DPD kemarin pun juga saya kenapa dipilih jadi ketua kan dengan parameter yang jelas. Saya anggota dewan 2 periode. Perolehan suara saya pun juga terbanyak. Terakhir berapa itu kan? 10.000. 10.000, wow. 10.000 suara perolehan pribadi, dan itu menjadi perolehan suara pribadi terbesar. Luar biasa di dapil saya. Wow. Jadi pemilihan pertama, pemilihan kedua itu saya alhamdulillah sama-sama mendapatkan suara terbesar untuk perolehan suara pribadi. Mantap. Dan itu menjadi jadi sesuatu yang dinilai secara objektif oleh partai. Padahal kalau misalnya lihat ya, dengan kondisi Partai Nasdem saat ini, kita merupakan partai dengan peringkat keempat nasional teh, dan kita pun di Kota Bandung pun juga 10%, jadi termasuk salah satu partai besar lah baik nasional maupun juga di Kota Bandung. Sebenarnya yang berminat untuk menjadi ketua partai itu banyak, tapi kemudian ada pertimbangan-pertimbangan lain, pertimbangannya objektif. Orang seperti saya pun diberikan kesempatan untuk mengisi jabatan yang strategis ya. Nah itu salah satu yang saya anggap sih kelebihan partai ini gitu. Jadi kita partai ini dalam misalnya mendukung pilkada kemarin berdasarkan hasil survei, berdasarkan tingkat elektabilitas di masyarakat. Tingkat elektabilitas masyarakat kan berarti erat kaitannya dengan modal sosial yang dia berikan ke masyarakatan, harapan masyarakat terhadap si calon tersebut. Nah itulah kemudian kita mungkin dapat memenangkan si 7 pilkada dari 8 pilkada itu, karena kita menilai ataupun kita memutuskan sesuatu itu secara objektif. Dan ini kesempatannya sangat terbuka, sangat lebar bagi siapapun yang memang merasa memiliki kompetensi, punya panggilan untuk masuk ke dunia politik. Kita akan sangat dengan senang hati berdiskusi, berbagi cerita untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat siapapun itu. Oke, luar biasa nih. Jadi sangat terbuka ya untuk para milenial yang pengen mencoba dunia politik. Sangat terbuka, Nasdem sangat welcome ya. Iya, betul. Jadi tidak perlu khawatir soal tadi biaya ya, soal nggak ada biaya, malah kopi hitam gratis. Kopi hitam gratis. Langsung aja datang ke sekretariat ya Kang ya. Sekretariat Jalan Karawitan nomor 9. Karawitan nomor 9 ya. Bisa tanya-tanya lebih jauh. Jadi Anda nanti bisa mulai belajar seperti apa itu dunia politiknya bersama Nasdem ya.
nanti ada ini apa, ada rahasia dapur yang bakal kita keluarin. Kalau misalnya emang orang-orang emang serius ya, orang serius, bener-bener kan konjalakan awal itu ya? mungkin lebih dasar ya, kita pengenalan aja, cuma ada ada rahasia-rahasia yang mungkin bisa kita sampaikan, kita sharing buat teman-teman yang memang serius ya. Intinya sih serius dan memang berkomitmen gitu. Itu langsung dikasih ya, tanpa Anda juga nggak perlu capek-capek belajar FISIP ya. Enggak, insya Allah. Langsung dikasih ya. Malah kita jamu ntar. Dijamu bahkan ya. Oke. Ini saya pengen ngobrol lebih jauh banyak ya, karena masih banyak yang pengen saya pertanyakan, tapi ini Kang Awang mau on the way ke Tangerang ya. Sebenarnya ini aku udah senang. Saya juga ngobrol nggak kerasa waktu. Saya baru lihat jam ini. Aduh ya Allah, maaf ya Kang Awang ya, saya sampaikan menahan Kang Awang di sini. Kang Awang, pesan-pesan dong untuk Balai semua lagi menyimak ya, supaya mereka juga lebih yakin untuk tidak perlu khawatir ya menerjuni dunia politik. Ya, jadi pesan-pesan saya sih memang yang namanya segala bidang kehidupan kita, apapun itu, akan selalu berdampak akibat dari keputusan-keputusan politik. Dan keputusan-keputusan politik itu diambil oleh para pejabat yang berasal dari partai politik. Jadi mau suka tidak suka, mau acuh tidak acuh, cuek atau enggak gitu ya, ya kita akan terdampak gitu. Dan pilihan kita apakah kita mau jadi objek atau kita mau jadi subjek itu. Kalau misalnya kita diam saja gitu, ketika kemudian permasalahan di bangsa ini sudah semakin susah gitu ya, sudah semakin buruk, terus kita hanya mengeluh ya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi sekali lagi ya, partai politik itu tidak semenakutkan itu. Tidak menakutkan ya. Tidak semenakutkan itu, dan kita sih di Partai Nasdem siap untuk berbagi dan sharing. Tidak harus masuk Partai Nasdem dulu. Kenalin aja dulu, kita datang dulu, ngobrol dulu, insya Allah sih. Tapi yang udah datang kita sih biasanya langsung ya, langsung jatuh hati seperti sama Nasdem ya. Baik Kang Angga, Kang Awangga ya, saya jadi Angga aja nih ya, karena emang namanya Awangga. Baik Kang Awang, waktu kita sudah, sebenarnya waktu ini masih banyak ya, hanya Kang Awang yang waktunya terbatas ya. Terima kasih atas kehadirannya di studio kami. Mudah-mudahan sukses selalu ya, dan selamat ya untuk Partai Nasdem yang alhamdulillah di Pilkada kemarin sudah menempati posisi yang sangat ini ya, sangat dipercaya oleh masyarakat. Sukses selalu dan bisa amanah menjalankan tugas-tugasnya. Amin. Ditunggu Kang ya untuk program-program berikutnya. Ya, dan juga ditunggu sama Kang juga buat di sekretariat kita. Kita main ke sekretariat ya, nanti dijamu kopi hitam gratis ya. Dan kita pengen tahu juga ilmu-ilmu politik ya dari Nasdem. Hatur nuhun Kang Awang. Hatur nuhun sasami. Salam buat rekan-rekan semua, buat keluarga, buat istri tercinta juga Dr. Evi ya, yang luar biasa. Saya tadi kepo-kepoin IG-nya, mantap ya, mudah-mudahan boleh juga tuh dia diundang. Sangat diundang nanti ya, kita akan coba undang beliau. Baik Kang Awang, sukses selalu. Ya, hatur nuhun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Baraya, ngobrol santai kita bareng Kang Rendiana Awangga, Kang Awang, anggota DPRD Kota Bandung, Komisi C, beliau juga adalah Ketua Partai Nasdem Kota Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan mengenai Nyalek 101 tadi bisa membuka inspirasi kita ya, informasi-informasi positif dari dunia politik untuk Anda semua yang pengen menerjuni dunia politik. Jadi jangan khawatir. Saya Andres Medi dan juga segenap kru Baraya yang bertugas undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com